Longsor sebabkan satu rumah ambles ke Sungai Deli di kawasan Teratai, Kota Medan. DPC Gamki Pakpak Barat lantik Dewan Pimpinan Anak Cabang. Upacara Hari Pahlawan di Simalungun terapkan protokol kesehatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu rumah warga yang berada di bantaran Sungai Deli ambles diterjang tanah longsor akibat hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Akibat hujan deras yang kerap melanda di beberapa wilayah di Kota Medan, mengakibatkan salah satu rumah warga di bantaran Sungai Deli di kawasan Jalan Teratai, Kota Medan ambles diterjang tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena Sungai Deli yang meluap, ditambah rumah tersebut tepat berada di atas permukaan tanah yang mudah terkikis arus air sehingga tidak mampu menahan debit air Sungai Deli. Longsor diketahui terjadi pada hari ini pukul 5 subuh oleh masyarakat sekitar. Terlihat dinding rumah warga tersebut hancur. Menurut salah satu warga yang tinggal di daerah bantaran Sungai Deli tersebut mengatakan bahwa pemukiman tempat mereka tinggal rawan longsor jika hujan deras turun. Dia berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan di sekitar sungai yang juga hampir amblas. Longsornya jam 3 pagi lah. Orang dari Warkop sana pun dia kejar semua kan. Udah tahu wah ini yang runtuh nih kan. Ya, sini. Berapa rumah nih Pak yang Bapak lihat Pak? Ya ini kan satu rumah. Kalau ini kan rumah ini udah lama runtuh nih. Yang ini kan. Ini batunya yang tinggal lagi nih. Berarti yang semalam satu Pak ya? Ya? Satu. Ini apa Pak tadi yang kena longsor ini dapurnya atau memang rumah utuh permanen? Memang rumahnya dia kan lantar tanahnya ini kan nggak ada lagi. Dia tuh mau ada rumahnya dah sengnya aja kayak gini lagi ke sana. Itu ada yang menahankan kan? Itu kayak udah lama itu. Pas longsor itu Pak ada orang atau? Enggak ada. Berarti kosong rumahnya? Kosong rumahnya udah kosong. Dia kan nggak di sini tinggal lagi. Dia kan jahit aja di sini. Pak, kejadian longsor Pak sering terjadi atau gimana Pak kalau yang tinggal di sini? Ya, aku lantar kalau nggak rumah aku tuh nggak ke batu-batu ya udah habis juga itu. Memang rawan longsor ya Pak? Ya, dibilang rawan longsor lantaran ini orang ini kan ini tektokan kali ya, udah lurus nih. Nah, tidak di situ itu kan rumah nih. Rumah sampai sini. Ini yang apa ini? Ini yang udah gawat juga di dalam. Orang masih ada di sini nih. Pak rasa Oke, lantaran kalau banjirnya kan bosan di sini itu dalam itu kan. Tinggi itu airnya. Kalau malam was-was juga nggak Pak tinggal di rumah? Wah, was-was kalau hujan aja dia perut udah sakit sendiri itu. Jadi antisipasinya biasanya Pak kalau hujan, banjir apa yang mau dilakukan Pak? Lakukan awak misalnya kan di tengah ini, awak lari ke muka aja lah, tak lari ke halaman ini awak kan. Mengurangi beban ya? Sini dulu, ini banjir besar. Dievakuasi dulu ya Pak? Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tanah longsor tersebut, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, penyaluran bantuan program sembako di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara masih diwarnai dengan berdesak-desakan. Hal tersebut melanggar protokol kesehatan COVID-19. Seperti yang terjadi di salah satu warung di Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi. Puluhan warga berdesakan untuk mencairkan bantuan program sembako dari pemerintah pusat. Selain tidak menjaga jarak, sejumlah warga tampak tidak memakai masker ataupun memakai masker namun tidak sesuai ketentuan. Pengurus warung juga hanya menyediakan air untuk cuci tangan dengan jumlah yang sangat sedikit. Pengurus warung Nila mengaku, kerumunan warga biasa terjadi saat hari pertama pencairan bantuan program sembako. Terkait penerapan protokol kesehatan, pihak warung juga telah memasang pengumuman namun masih tidak dipatuhi warga. Bu, ini satu hari ini apa memang harus sudah selesai semua? Enggak atau? juga.
Ini kenapa Bu kok bisa terjadi antrian ini, apa sebabnya? Biasa kalau hari pertama memang gitu biasa. Oh gitu. Jadi dari pengelola e-warung sendiri untuk mengantisipasi antrian ini bagaimana? Ya ada nggak di ini kan dihimbau dihimbau kepada warga yang menerima untuk menjaga jarak, Gitu, iya. memakai masker. Iya. Jadi bagi warga yang tidak memakai masker, apakah dikasih juga? Ya diinikan dulu orang ini dikeluarkan. Tadi kan ada polisi juga yang datang memantau kemarin. Oh, jadi kalau tidak memakai masker nggak dikasih ya? Iya, ambil masker pulang. Oh, gitu. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, kapal patroli KRI Kerambit milik TNI Angkatan Laut kembali menggagalkan 3 kapal ikan berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di Selat Malaka perairan Indonesia. Dalam penangkapan terlihat kapal asing mencoba kabur keluar dari perairan Indonesia berhasil ditangkap. Dalam video amatir berdurasi hampir 3 menit, yang diabadikan oleh anak buah kapal KRI Kerambit 627 di bawah kendali operasi BKO Gugus Tempur Laut Koarmada 1 yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Selat Melaka, kembali menangkap 3 kapal ikan asing kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rekamannya terlihat 1 unit kapal asing tersebut mencoba kabur dari pemeriksaan petugas yang sebelumnya telah diberikan peringatan keras. Meski pencurian ikan yang bukan pertama kalinya dilakukan kapal ikan asing ini, kini petugas patroli milik TNI Angkatan Laut telah memetakan titik rawan pencurian ikan di Selat Malaka dan Natuna. Dengan kesiagapannya menjaga laut Indonesia, petugas berhasil mengamankan 3 kapal asing. 2 kapal ikan asing tersebut dinakodai oleh warga negara Myanmar dan 1 kapal berkewarganegaraan Thailand. Petugas juga mengamankan 14 anak buah kapal dan barang bukti 16 ton ikan hasil tangkapan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Pakpak Barat melantik Dewan Pimpinan Anak Cabang GAMKI di 8 kecamatan Kabupaten Pakpak Barat. Dalam pelantikan Dewan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau DPAC GAMKI dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan memakai alat pelindung diri lainnya agar terhindar dari COVID-19. Sebelum acara pelantikan dilaksanakan, para tamu dan undangan terlebih dahulu mengikuti kegiatan ibadah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu juga menyanyikan Mars Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Dalam pelantikan DPAC GAMKI ini dihadiri para tamu undangan seperti DPAC GAMKI Dairi, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan GP Ansor, PP Muhammadiyah, dan Pemuda Karya Nasional. Dalam pelantikan DPAC GAMKI di 8 kecamatan yang langsung dipimpin oleh Ketua DPC GAMKI. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GAMKI Pakpak Barat, Harapan Manik mengatakan, setiap DPAC GAMKI dilantik agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan DPC GAMKI. Ya pastinya harapan kami adalah yang pertama untuk rekan-rekan yang sudah dilantik yaitu di 8 kecamatan supaya mengembangkan sayap-sayap organisasi di seluruh Kabupaten Pakpak Barat, terlebih-lebih di 52 desa. Dan pastinya selalu berkoordinasi dan selalu bekerjasama dengan kita DPC yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Langkah selanjutnya apa saja nanti kita laksanakan, kegiatan-kegiatan apa saja nanti kita kasih dengan terlantiknya DPC GAMKI ini, Bang? Ya pastinya yang kita laksanakan yang pertama itu selalu berkoordinasi dengan KSB, DPC untuk menginstruksikan ke seluruh DPAC apa-apa yang mereka akan buat di dalam organisasi itu dan itu tidak melanggar dari statuta yang ada. Terima kasih. Ini kan lagi musim pandemi COVID-19 ini, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya pastinya
yang mau kita sampaikan adalah bagi warga Indonesia terlebih di Kabupaten Papua Barat ini supaya semangat dan jangan lupa pastinya rajin mencuci tangan, social distancing, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Kodim 0205 Tanah Karo meresmikan pembangunan MCK dan sumur bor untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung. Dengan adanya bantuan pembangunan di 3 desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam keperluan air bersih. Tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung menyebabkan beberapa desa di seputaran lingkar Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terpapar abu vulkanik. Hal ini mendorong Pangdam 1 Bukit Barisan untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan membangun sarana sumur bor dan MCK. Dalam kegiatan ini, Kodim 0205 Tanah Karo melakukan pengerjaan dan sekaligus meresmikan pembangunannya di Desa Guru Kinayan, Kecamatan Namanteran. Menurut warga, selain paparan abu vulkanik, warga juga merasakan dampak lain seperti kekurangan air bersih. Selama ini warga sering membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan ini diharapkan ke depannya bangunan ini akan dikelola oleh desa agar tetap terawat. Ya, kita khususnya dari masyarakat Desa Bukina sangat berterima kasih. Nah, dengan adanya sumur bor ini kita sangat terbantu. Karena di sini air juga agak sulit. Jadi kita sangat berterima kasih terutama kepada yang memberikan bantuan, ya Pangdam 1 Bukit Barisan dan juga Lion Club Medan, juga BRI ya. BRI. Nah, kita sangat terima kasih. Pak, sebelumnya kan kita kekurangan air karena dampak erupsi Sinabung nih Pak. Betul. Dengan adanya ini kita sangat terbantu berarti. Air juga ada, udah sebagian di sini udah ada juga pakai sumur bor. Tapi umumnya kita masih beli Pak. Masih beli. Tapi dengan adanya ini MCK ataupun sumur bor yang diberikan oleh Kodam ini kita sangat terbantu lah Pak. Sangat terbantu. Sementara itu, menurut Dandim 0205 Tanah Karo, pembangunan sumur bor dan MCK ini dilaksanakan pada 3 desa di antaranya, Desa Payung, Kecamatan Payung, Desa Guru Kinayan, dan Desa Kutarakyat yang berada di Kecamatan Namanteran. Ini dari Kodim 0205 Tanah Karo menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Bapak Pangdam untuk melaksanakan peresmian sumur bor dan MCK umum bantuan Pangdam 1 Bukit Barisan. Di sini ada 3 titik yang sudah kita selesaikan. Satu di Desa Kutarakyat itu berbentuk sumur bor dan MCK umum. Satunya di Desa Guru Kinayan dalam bentuk sumur bor juga dan MCK umum. Satu lagi di kantor Desa Guru Kinayan dalam bentuk sumur bor. Benar dengan adanya bantuan yang kita berikan kepada masyarakat khusus lingkar Sinabung ini, harapan kita sendiri apa nih Pak? Nah, harapannya apa yang sudah diberikan dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memang notabene-nya masyarakat di seputar lingkar Gunung Sinabung ini masih kesulitan air. Dengan adanya sumur bor ini serta MCK umum, semua dapat teratasi, yaitu kebutuhan air bersih serta kebutuhan yang lainnya. Harapannya lagi juga yang sudah dibangunkan ini agar dapat dirawat, dipelihara sehingga masa pakainya panjang. Satu sisi juga kita hadir di sini sebagai bentuk nyata untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling kita. Selain itu, pihaknya juga melakukan kegiatan sosial berupa pembagian sembako dan masker kepada warga yang terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga desa. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, memperingati Hari Pahlawan Nasional, pemerintah Batubara melalui Dinas Kesehatan bersama KSJ dan Gesit menggelar sunatan massal gratis ratusan anak yatim di Kabupaten Batubara. Sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan bersama KSJ dan Gesit ini digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batubara. Dalam acara tersebut, Bupati Batubara Zahir menepung tawari para anak yatim yang akan mengikuti sunatan massal.
Selain itu, Bupati juga memberikan uang tunai dan bantuan sembako kepada para anak yatim tersebut. Sunatan massal gratis ini diikuti sebanyak 172 anak yatim yang tersebar di Kabupaten Batubara. Kegiatan ini merupakan implementasi dari tanggung jawab sosial sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah Batubara terhadap anak yatim, hingga terlaksananya sunat massal anak yatim di Hari Pahlawan Nasional ini. Bupati Batubara Zahir berharap kegiatan ini nantinya akan terus dilakukan di tempat lainnya, dan pemerintah Batubara akan selalu membantu untuk para masyarakat yang mengalami kesusahan. Ya, dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November ini, pemerintah bersama dengan Gesit dan KSC dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan kegiatan sunat massal untuk anak yatim, sekaligus memberikan santuan kepada anak-anak dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kita berharap kegiatan ini tidak sampai hanya ada kegiatan perayaan kepahlawanan nasional, tapi juga selanjutnya di tempat-tempat lain juga melakukan kegiatan yang sama. Melakukan kegiatan bersifat sosial, membantu masyarakat, membantu anak yang tidak mampu, orang tua yang tidak mampu untuk lebih manusia lagi. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Simalungun tetap memperingati Hari Pahlawan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan upacara tahun ini dilakukan sederhana di halaman kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh pahlawan yang sudah berjuang untuk negara Indonesia, upacara peringatan Hari Pahlawan dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya hanya diikuti perwakilan ASN di lingkungan Pemkab Simalungun. Dalam upacara tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Simalungun JR Saragi, diwakili Asisten Administrasi dan Umum John Sukajaya. Sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara, yaitu Albert Saragi, Kabak Kesrasetda Kabupaten Simalungun. Asisten Administrasi dan Umum John Sukajaya dalam sambutannya mengatakan, ada perbedaan konteks di tahun ini. Jika dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka saat ini berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meski dalam masa pandemi, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, Kedaton Kesultanan Ternate Maluku Utara Selasa sore menggelar pembacaan doa sebagai bentuk rasa syukur atas penganugerahan pahlawan nasional bagi Sultan Ternate Ba'abullah. Kejayaan Kesultanan Ternate di masa pemimpin Sultan Ba'abullah tahun 1570 hingga 1583 mampu mengusir penjajah Portugis dari wilayah Maluku Utara. Kedaton Kesultanan Ternate di Provinsi Maluku Utara menggelar pembacaan doa di Aula Kedaton Kesultanan Ternate. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas terpilihnya Sultan Ternate Ba'abullah sebagai pahlawan nasional. Kapitalau atau Panglima Perang Kesultanan Ternate, Aihar Dobasir menjelaskan, Kesultanan Ternate pada masa kepemimpinan Sultan Ba'abullah di tahun 1570 hingga 1883 mampu mengusir penjajah Portugis.
Sultan Ba'abullah menjadikan Ternate berjaya sebagai kerajaan Islam yang besar dan dijuluki sebagai penguasa 72 negeri. Kita tahu bahwa Portugis adalah salah satu penjajah yang memang pernah jajah kita, maksudnya beliau di khususnya bumi Maluku Utara. Beliaulah orang pertama dan sultan yang mengusir dari bumi Maluku Kira. Sehingga kami perlu bersyukur itu hanya mengingatkan bahwa apa yang dititipkan oleh perjuangan beliau pada saat itu, ini merupakan suatu kebanggaan kami yang kami serahkan kepada pemerintah. LSM Keluarga Malamut Ternate Karamat sebagai inisiator menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendorong pemberian gelar pahlawan nasional bagi Sultan Ternate Ba'abullah. Apresiasi yang kami berikan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Sebenarnya banyak hal yang kemudian kami ingin ucapkan kepada masyarakat yang mendukung, walaupun awal-awal ini banyak problem terutama soal sketsa, tapi kemudian kita punya semangat yang sama, kita menyepakati, ahli waris juga sudah menyepakati tentang sketsa yang kemudian diperdebatkan dari awal, hingga saat ini tadi pada tanggal 10 November telah diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia kepada ahli waris Hidayat yang didampingi oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdul Rahman. Penganugerahan Sultan Ternate Ba'abullah bersama 5 tokoh nasional lainnya sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 117/TK tahun 2020 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.